Kamu sudah menjadi milikku seutuhnya, Kendedes. Dan sebentar lagi aku akan menjadi seorang raja. Biungmu benar, Kendedes. Meskipun aku ingin sekali merebutmu dari tangan Kanjeng Tunggulametu, tapi aku tidak bisa. Karena cinta kita bukan kalah dengan kesaktian Kanjeng Tunggulametu, kalah dengan takdir. Kenapa aku tidak bisa melupakan Kenaro? Mengapa di bayanganku, di pikiranku selalu ada Kenaro? Aku ingin sekali bisa melupakan Kenaro. Aku ingin sekali bisa menjadi istri yang berbakti kepada Kanjeng. Aku akan pergi dari hidup. Kita bertemu karena takdir. Dan kita berpisah juga karena takdir. Aku mencintai Umang hanya sebagai adikku. Berbeda dengan perasaanku kepada Kendedes. Aku tidak bisa menghilangkan rasa cintaku kepada Kendedes dari hatiku. Maafkan aku, Bopo, jika aku telah mengecewakanmu juga. Karena memang aku tidak bisa mencintai wanita lain selain Kendedes. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan menjadi seorang Brahmana. Aku mohon diri. Kakang! Ayo, diam kamu, atau kami akan menyakitimu. Lepaskan! Kurang ajar. Yuk! Kisanak telah menolongku. Kalau boleh tahu, siapa Kisanak ini? Aneh sekali, hampir seluruh warga desa ini tahu siapa aku. Maaf Kisanak, aku baru tiba di Kadipaten ini. Kakang Kenaro? Kakang? Kakang! Aku mau meninggalkan kami, Kakang! Kakang! Maafkan aku, Kanjeng Putri. Aku harus segera pergi dari sini. Kisanak, tunggu! Tunggu! Aku masih membutuhkan bantuanmu. Aku mohon hentikan langkahmu, Kisanak. Aduh! Ada apa dengan Kanjeng Putri? Kepalaku sempat terbentur tadi. Dan sekarang rasanya sangat sakit. Aku mohon, Kisanak bersedia mengantarkanku pulang. Tapi apa Kisanak tega melihat seorang wanita sendirian di tengah hutan seperti ini? baiklah, aku akan mengantarkanmu. Kemana aku harus menghantarmu? Ke sana. Ayo.
Aku harus bisa melupakan Ken Arok. Aku harus bisa. Karena saat ini aku sudah menjadi istri Kanjeng Tunggul Ametung. Aku harus berbakti kepadanya. Tidak. Kenapa selalu ada bayangan Ken Arok di dalam ingatanku? Aku harus bisa melupakan dia. Jagat Dewa Batara, tolong hamba untuk bisa menghilangkan bayang-bayang Ken Arok dari pikiran hamba. Meski hamba belum bisa mencintai suami hamba, tapi hamba ingin menjadi istri yang berbakti pada Kanjeng Tunggul Ametung. Hamba mohon Dewata, hamba mohon, lumpuhkanlah ingatan hamba pada Ken Arok. Hamba mohon. Lepaskan tanganku, Kanjeng Putri. Ayolah, jangan khawatir. Kamu pasti akan diterima dengan baik di sini, karena kamu sudah menyelamatkan aku. Tapi ada apa itu? Kisanak, di mana kamu? Beda suara. Hei, siapa kamu? Dengan begini, Kanjeng Putri Dewi Lohita tidak akan mengenaliku. Dan aku bisa keluar dari istana ini. Aku harus cepat keluar dari istana ini sebelum mereka mengenaliku. Ada apa? Celaka kalau sampai Kanjeng Tunggul Ametung mengenaliku. Ken Dedes pasti yang akan menerima hukumannya. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada apa-apa, Kang Mas. Tadi aku hanya jatuh dan Kisanak ini yang telah menolongku. Bagus, prajurit. Kamu sudah menolong istriku. Dan untuk balasannya, kamu aku angkat menjadi prajurit pribadi. Tidak. Kang Mas tidak bisa mengangkatnya menjadi prajurit. Karena dia ini temanku. Namanya... Siapa namamu? Namaku Badeswara. Maafkan hamba, Kanjeng. Tapi hamba harus pergi sekarang. Tunggu. Jika aku perhatikan, wajahmu mirip sekali dengan musuh bebuyutan, Ken Arok. Kaulah pilihanku, 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 penantianku, penantianku. Seiring hidupku, kau harus milikku. Memilikimu, kaulah ratu.
Wajahmu mirip sekali dengan musuh bebuyutanku, Ken Arok. Benar kan, Dewi? Kang Mas benar. Dia mirip sekali dengan Ken Arok. Apa mungkin dia memang Ken Arok? Diajeng, mengapa kamu diam saja? Jika kamu diam, berarti ya, kamu tahu apa yang akan kulakukan. Sudahlah Kang Mas, jangan bicara yang bukan-bukan lagi. Dia ini temanku. Dia bukan hanya sekedar teman, tapi dia juga pahlawan buat aku. Hari sudah malam. Kang Mas dan Yunda pasti ingin istirahat kan? Ayo Badeswara, kita pergi. Biarkan mereka istirahat. Hamba mohon Budi. Ya ampun, kenapa semua orang mengira temanku ini adalah Ken Arok? Dia ini Badeswara, Bi. Badeswara? Tapi, sudahlah, Bi. Begitu banyak orang yang wajahnya mirip di dunia ini. Jadi mungkin saja Ken Arok wajahnya memang mirip dengan Badeswara. Ayo. Perasaanku tidak mungkin salah. Dia pasti Ken Arok. Benar, Bibi. Aku juga merasakan kalau dia itu mirip sekali dengan Ken Arok. Aku benar-benar harus melupakan Ken Dedes. Aku harus pergi. Agar Ken Dedes tidak menjadi istri yang durhaka. Ken Dedes. Aku dari tadi mencari kamu, Badeswara. Ternyata kamu di sini. Aku mau kamu menemani aku. Maafkan aku, Kanjeng Putri. Tapi aku harus pergi. Badeswara!
berada di sampingku. Dan jangan coba menghindariku lagi. Bagaimana Badeswara? Kamu tidak keberatan? Baiklah Kanjeng Putra. Walaupun itu hanya sementara. Kali ini aku yakin kamu tidak akan bisa menolaknya Badeswara. Kalau tidak, pengorbananku ini akan menjadi sia-sia saja. Aku tidak mau tahu. Lakukan semua perintahku dengan baik. Tapi ingat, jangan sampai Badeswara terluka. Atau kalian tidak akan pernah kuampuni. Kanjeng masih ingat, ular itu selalu muncul kalau Ken Arok dalam keadaan bahaya. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang? Apakah aku harus memenuhi permintaan Kanjeng Putri Lohita untuk tinggal di tempat ini atau menolaknya? Karena kalau aku menerimanya, penyamaranku bisa saja terbongkar. Dan aku tidak mau Kanda Desa sebagai masalah gara-gara aku. Siapa itu? Jangan-jangan dia orang yang tadi ingin menyakiti Kanjeng Putri Lohita. Kanjeng, prajurit, periksa telapak tangannya. Apakah benar ada tanda cakra di sana? Memang benar, orang itu adalah Ken Arok. Tidak mungkin. Wajahnya sangat mirip dengan Ken Arok. Tapi kenapa tanda itu tidak ada di sana? tunggu Kanjeng. Hamba yakin kita tidak salah. Dia pasti Ken Arok. Dan hamba masih mempunyai cara lain untuk membuktikan kalau dia adalah Ken Arok. Bagaimana caranya? Ular. Dengan memaksa ular yang menjaga Ken Arok untuk menampakkan dirinya. Tentu Kanjeng masih ingat. Ular itu selalu muncul kalau Ken Arok dalam keadaan bahaya. Benar. Ular itu. Tapi bagaimana caranya memaksa ular itu keluar? Hanya ada satu cara. Membunuhnya. Prajurit, tunggu apa lagi? Bunuh dia! Sendiko Kanjeng. Lohita!
berani-beraninya kamu mencampuri urusanku. Romo, tolong jangan lakukan ini terhadap Kanjeng Putri Lohita melakukan ini semua semata-mata hanya ingin melindungi temannya. Kamas, tolong Kamas, jagalah amarahmu. Jangan sampai kecemburuanmu dapat merugikan orang lain. Aku rasa Ken Arok memang sudah meninggal. Dan bagaimana jika lelaki itu bukan Ken Arok? Itu namanya Kamas membunuh orang yang tidak bersalah. Tolong jangan lakukan itu, Kamas. Tapi Romo, aku tidak peduli Romo mau setuju atau tidak. Kalau Romo masih menganggap aku anak Romo, Romo tidak boleh mencurigai Badeswara lagi. Dan aku akan tetap menganggap Badeswara menjadi pengawal pribadi. Ayo, Mak, kita bantu Badeswara. Badeswara, syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Semakin aku melihat Badeswara, dia semakin mirip sekali dengan Ken Arok. Perempuan ini berani sekali memeluk kakang Ken Arok. Dan lagi untuk apa kakang menatap Ken dari seperti itu? Mereka benar-benar membuat hatiku panas. Itu kan kakang Ken Arok. Kenapa dia berpakaian prajurit? Uma, kebetulan kamu ada di sini. Sekarang cepat jawab. Ken Arok masih hidup atau sudah mati? Iya, dia memang masih hidup. Katakan di mana dia. Aku akan membuat dia benar-benar mati. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Umang, jangan mempermainkanku, Umang. Di mana Ken Arok? Kanjeng, apa Kanjeng lupa? Di tempat ini Kanjeng mengubur kakang Ken Arok hidup. Kakang Ken Arok, tubuhnya terbujur kaku dalam tanah ini. Tapi cintanya akan tetap hidup di hatiku. Selamanya akan tetap hidup. Dan tidak akan ada satu orang pun yang dapat membunuh cintaku terhadap kakang Ken Arok. Tapi kamu Kanjeng Tunggulamuk, kamu telah membunuh kakang Ken Arok. Kamu telah membunuh nyawa orang yang aku cintai. Aku akan membunuhmu untuk membalas kematian kakang Ken Arok. Bersiaplah menerima kematianmu. Berhenti, Umang! Ingat, dengan siapa kamu sedang berhadapan? Kakang Ken Arok! Kakang Ken Arok! Kakang Ken Arok! Aku sangat merindukanmu. Apa-apaan ini? Umang anak biru. Biru sudah menunggu
pasti akan berada di tempat ini. Kasihan sekali kamu, Nak. Semenjak kematian Ken Arok, pikiranmu jadi terganggu seperti ini. Semua ini gara-gara kalian. Kalian yang sudah membuat anakku jadi seperti ini. Kakang Ken Arok. Uma saya, mari kita pulang. Kita tinggalkan tempat ini. Jangan lagi kita berhubungan dengan orang yang jahat. Ayo, Nak. Ayo. Terima kasih, Uma. Kamu telah menyembunyikan jati diriku yang sebenarnya dengan berpura-pura gila. Kakang pernah bilang padaku, tidak akan pernah lagi merebut Ken Dedes dari tangan Kanjeng Tunggul Ametung. Tapi kenapa Kakang kembali lagi ke istana itu? Kakang mau membohongi aku. Maafkan aku, Ma. Aku terpaksa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena... Badeswara! Badeswara! Badeswara, kamu di mana? Badeswara? Badeswara? Rupanya kamu di sini. Aku pikir kamu sudah meninggalkan aku. Berjanjilah, Badeswara. Kamu tidak akan pernah meninggalkan aku. Karena aku sangat membutuhkanmu. Jangan, tenang. Aku sama sekali tidak menaruh hati padanya. Aku janji, setelah aku bisa menjauh darinya, aku akan tinggal bersama kalian. Sekarang, pergilah. Jangan gegabah. Biung percaya, Ken Arok pasti akan menepati janjinya. Dan satu saat nanti, dia pasti akan tinggal bersama kita. Baiklah. Kali ini aku percaya pada Kakang. Tapi jika Kakang mengingkarinya, jangan salahkan aku jika Lohita akan mati. Jajah, aku sudah menikahimu beberapa hari. Tapi mengapa sampai sekarang aku belum menjadi seorang raja? Apa jangan-jangan ramal itu bohong? Ramalan itu tidak mungkin bohong, Ametung. Dengan Ken Dedes di sisimu, tidak ada yang bisa menghentikanmu menjadi seorang raja. Cuma ada satu cara untuk membuktikannya. Gulingkan Prabu Kertajaya dan rebut kerajaan Kediri dari tangannya. Ampun, Romo. Apa yang dibilang Romo itu benar. Aku akan mengumpulkan prajurit untuk menyerang Kediri secara diam-diam. Kalian sudah kami pilih menjadi budak kami. Dan tidak ada satupun yang bisa berubah. Jika kalian melawan, kalian akan kami bunuh. Bersumpahlah kalian untuk menjadi prajurit membantu melawan Kadipaten Kediri. Izinkan hamba kembali bersama keluarga hamba, Kanjeng.
Keluarga hamba membutuhkan hamba, Kanjeng. Siapa lagi yang berani menolak permintaan kamu? Ampun Kangmas, aku rasa tidak semua rakyat mau menjadi prajurit. Dan aku rasa lebih baik mereka pergi dari sini, Kangmas. Diajak, kamu istri aku Diajak. Seharusnya kamu mendukung aku, bukan menentang. Aku memang istri Kangmas. Tetapi aku tidak mungkin mendukung Kangmas untuk melakukan hal yang sekeji ini. Jika Kangmas melakukan hal yang baik, aku pasti akan mendukung Kangmas. Kamu membuat kesabaranku habis, Diajeng. Berani sekali kamu campur urusan. Siapa? Ternyata kamu belum mati. Iya, Kanjeng. Aku masih hidup. Dengar, Kanjeng. Walaupun Ken Dedes sudah menjadi istri Kanjeng, aku tidak akan tinggal diam. Jika Kanjeng menyakiti Ken Dedes, aku akan merebut Ken Dedes dari Kanjeng. Aku tidak boleh membongkar penyamaran ini. Siapa yang memecahkan buci ini? Sudahlah, Kangmas. Kenapa Kakang ini setiap hari selalu saja marah? Terutama pada Kanggo. Kalian ini kan pengantin baru. Harusnya kalian bahagia. Bagaimana kalau Kakang dan Kanggo berlibur saja di rumah pesanggerahan? Siapa tahu setelah pulang dari berlibur, Kanggo bisa hamil. Kamu benar juga.
Siapa kamu sebenarnya? Apa kamu benar-benar Ken Arok? Maaf Kanjeng Putri. Hamba Badeswara, bukan Ken Arok. Aku bisa melihat kecemburuan di matamu. Tatapanmu sama seperti tatapan Ken Arok melihat Tunggul Ametung sewaktu dia masih hidup. Hamba mohon diri. Bagaimana dia, Cik? Kalian di sini? Kenapa, Kakang? Memangnya kalian saja yang mau memadu kasih? Kami juga. Mari Badeswara, kita akan melihat bulan dari pesanggerahan ini. Kemarikan kain itu. Terima kasih. Kamu memang pengawal setiaku. Mari Kang Mas. Kang Mas. Kamu ingin membuat perkara denganku? Kanjeng Sempro, apa yang kamu bilang tadi? Membuat perkara. Aku Ki Baro cuma ingin membunuhmu, itu baru benar. Dan aku sangat ingin menyaksikan kematianmu, Kanjeng Sempro. Akhirnya petualanganmu berakhir, Ki Baro. Prajurit, cepat penjarakan Ki Baro dan siapkan hukuman penggal. Sediko, Kanjeng. Sosok itu sungguh tangguh. Aku berusaha melawannya, tapi dia berhasil mengalahkanku. Sekarang, dia berhasil kabur. Aku akan membunuh Lohita hari ini juga. Aku tidak akan membiarkan dia merebut Kakang Ken Arok dari tanganku. Umang. Tenang, Umang. Bersabarlah anakku.